Ya, dan terkait juga dengan pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini, kita sudah bergabung dengan Prita Zega yang berada di gedung KPK untuk menginformasikan apakah saat ini sudah ada tanda-tanda kedatangan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Prita Zega, silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Memang benar hari ini akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kalau kemarin malah kami wawancarai di salah satu acara di Gelora Bung Karno 12 Januari 2025, dirinya mengatakan bahwa hari ini berkomitmen akan mengikuti seluruh proses hukum yang dilaksanakan hari ini terhadap dirinya. Dan dari pernyataan dia kemarin juga, dia akan tiba di sini pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kalau ditanya hari ini apakah sudah ada tanda-tanda, kalau kami di sini sebagai awak media sudah menanti ataupun menunggu kedatangan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Namun kalau sesuai yang disampaikan oleh Hasto Kristianto kemarin, dirinya akan tiba di sini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat kemarin juga beberapa pernyataan Hasto yang mengatakan bahwa berkomitmen akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku terhadapnya yang dilaksanakan oleh KPK, termasuk hari ini yang akan juga mengikuti pemeriksaan hari ini. Bahkan ada kata-katanya mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari semua hak-hak dan kewajibannya sebagai tersangka, yang mana beberapa waktu lalu dirinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pergantian antar waktu dalam kasus buronan Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dan juga kalau kita lihat kembali, ini merupakan pemanggilan kedua yang diberikan kepada Hasto Kristianto, di mana pemanggilan pertama seharusnya ini berlangsung pada tanggal 6 Januari 2025. Namun dari Hasto Kristianto sendiri ini tidak hadir dengan alasan sedang mengikuti acara kepartaian, yakni pada beberapa waktu lalu tersebut melaksanakan hari ulang tahun PDIP yang ke-52. Dan hingga hari ini dirinya juga sempat meminta untuk dijadwalkan ulang pada 10 Januari 2025. Namun dari yang disetujui oleh KPK, hari ini pemanggilan ulang hari ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025 yang akan berlangsung hari ini. Dan kalau kita lihat kembali, dirinya disangkakan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu, di mana kalau kita lihat sendiri ini soal kasus Harun Masiku, beberapa waktu lalu juga sudah terjadi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, sehingga ini merupakan proses-proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. Kita akan lihat bagaimana pemeriksaan nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kita kembali ke Mas Yudi. Mas Yudi tadi mengungkapkan bahwa dengan kasus ini KPK turut menjadi sorotan karena adanya dugaan atau spekulasi politisasi di tubuh KPK. Dengan beberapa alasan bahwa kenapa timelinenya cukup lama, kemudian bukti-bukti yang disebutkan dalam konferensi pers oleh pimpinan KPK ini belum atau masih mengawang-awang. Dari mana sebenarnya bukti-bukti itu? Apakah bisa diungkapkan ke publik, Mas Yudi? Ya. Bukti-bukti itu kan tidak mungkin diungkapkan ke publik pada saat proses penyidikan ini karena masih bersifat rahasia. Baru kemudian bisa dibuka ketika di pengadilan. Bahkan pun Pak Hasto pun nanti akan mendapatkan satu berkas perkaranya sehingga bisa dipelajari untuk kemudian dijadikan sebagai pembelaan ketika nanti di persidangan. Jadi saya pikir sebenarnya apa yang dilakukan oleh penyidik KPK sudah clear and distinct ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan tentu ya harus juga mereka antisipasi ya. Karena memang jangan kasus ini, semua kasus kan pasti ada pertanyaannya. Akan dicari kelemahannya. Baik dari sisi formil terkait dengan prosedur acaranya maupun material. Ya tadi seperti misalnya pembuktian, misalnya bagaimana perintah Pak Hasto untuk kemudian merendam. Ya kan tentu akan diuji ya kan. Seperti apa perintah merendamnya, kemudian apakah dampaknya seperti apa, karena tentu di sini kan yang paling penting kan terkait dengan perintangan penyidikan, maka misalnya ketika merendam handphone, ya handphone menjadi rusak, ya kemudian penyidik terganggu, ya kan untuk melakukan penyidikan, artinya terhalang. Jadi saya pikir itu kan hal yang harus dijawab dan saya pikir sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Saya berpikir gini, apakah itu murni pemikirannya seorang Hasto Kristianto merendam handphone, atau ada yang mengajarkan dari KPK, jangan-jangan gitu loh. Hebat juga ya Pak Hasto tahu ya caranya. Ordal gitu ya. Ordal. Ya itu kan yang harus dibuktikan. Kan saya katakan tadi
Ini kan penyidikan bukan hanya satu sprindik ya terkait dengan kasus suap ya, tetapi juga ada kasus perintangan penyidikan yang menurut saya ini bisa melebar. Ingat loh Mas Fadil bahwa penyidiknya itu kan kembali ke titik awal ketika memeriksa terkait dengan lintasan imigrasi. Kita ingat bahwa kenapa lintasan imigrasi itu kemudian diperiksa, karena disitulah titik terakhir publik bisa melihat melalui CCTV ya yang sudah beredar, Harun Masiku terlihat terakhir kali keberadaannya. Oke, saya ke Pak Magdir Ismail. Pak Magdir, bukti kalau misalnya Mas Yudi Purnomo mantan penyidik KPK juga, rekan juga dari seorang Ronald yang diperiksa juga sebagai saksi dalam kasus suap PAW melibatkan Hasto Kristianto ini, firm, jadi clean and clear, begitu tanggapan Anda? Begini, apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, ini kan kalau di dalam hukum acara, di dalam persidangan misalnya, itu yang kita sebut sebagai keterangan de auditu, keterangan katanya. Ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, apa memang betul ada perintangan penyidikan? Sebab kalau andai kata misalnya ada perintah dari Mas Hasto untuk merendam handphone, ya, ucapan itu kapan disampaikan? Sesudah ada penyidikan atau sebelum ada penyidikan? Ya. Ini kan juga kan kami tidak melihat ada bukti permulaan mengenai ini. Jadi bagaimanapun juga, karena yang pokok sebenarnya adalah ketika seseorang disangka melakukan satu perbuatan itu kan mesti ada perbuatan yang merupakan delik inti dari pasal yang dipersangkakan. Kalau merintangi penyidikan, itu mesti ada tindakan merintangi penyidikannya. Itu harus dilakukan. Yang sayangnya sekarang ini oleh teman-teman ex penyidik KPK ini yang terus terang saya merasa tidak sepatutnya dilakukan ketika menarik-narik mantan pimpinan KPK. Ya, seolah-olah itu juga adalah ada intervensi dari pihak luar, dalam hal ini Mas Hasto, atau mungkin saja yang dianggap melakukan intervensi ini adalah partai PDIP terhadap Pak Firly. Apa iya gitu loh Pak Firly itu bisa diintervensi? Saya nggak yakin itu. Sebab bagaimanapun juga kita jangan lupa keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan KPK itu adalah keputusan kolektif kolegial. Apa iya 5 orang itu setuju dengan cara-cara seperti itu? Jadi saya kira sekali lagi kalau saya mari kita lihat dan berbesar hati melihat kasus ini. Jangan kita lebarkan kemana-mana. Kalau saya berharap bahwa pihak KPK dan teman-teman ex penyidik KPK, mari kita coba cermati betul ya apa dibalik kepentingan politik ya. Kepentingan menjadikan Mas Hasto menjadi tersangka dalam waktu yang terlalu pendek. Sesingkat-singkatnya. Ya, beberapa hari pimpinan KPK ditetapkan sebagai pimpinan, baru kemudian dijadikan tersangka. Artinya kalau ada tuduhan bahwa pimpinan KPK yang lalu itu lalai, ini yang berbahaya menurut hemat saya. Kita mendegradasi apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan KPK yang lalu. Sementara pimpinan KPK sekarang, saya kira Yudi dan teman-teman itu tahu betul bahwa mereka sudah mempersoalkan keabsahan mereka sebelum mereka dipilih. Ya. Nah, kenapa tidak ini yang kita persoalkan, gitu? Sehingga asumsi bahwa sekarang ini pimpinan KPK sekarang menjalankan kegiatan-kegiatan di luar hukum, ya, sebagai bentuk dari politik balas budi, ya, ini yang harus kita hentikan. Sebab sekali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa tidak ada kepentingan negara yang sangat mendesak dalam perkara ini. Ya. Juga akibat dari kalau dipertentangkan secara keras terus-menerus antara PDIP dan pemerintah, yang rugi itu masyarakat. Rakyat Republik Indonesia ini yang akan rugi. Nah ini mari kita coba lihat dari sisi positif ini ketika kita membicarakan termasuk perkara ini. Kira-kira begitu Mala dan Arif. Oke. Kita minta tanggapannya Yudi Purnomo Harahap usai jeda ya, tapi ya kita jeda dulu, kami akan kembali.